Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Selamat. Saya Perawat Dewi yang bekerja pada pagi hari ini. Sebelumnya ini dengan Mbak siapa? Bisa disebutkan nama sama tanggal lahirnya? Isna ini 25 25 bulan Oktober 3. tahun 2003. Oke. Mbak Isna ini suka dipanggil siapa? Isna. Mbak Isna kenapa murung seperti ini Mbak Isna? Karena tetangga saya ada yang terkena COVID. Tetangganya ada yang kena COVID. Ya. Terus Mbak Isna takut. Ya, saya takut keluarga saya tertular. Takut keluarganya tertular. Mbak Isna bisa lihat saya sebentar. Kayak Mbak Isna tadi takut karena tetangganya ada yang COVID. Terus Mbak Isna khawatir, cemas seperti itu ya. Terus Mbak Isna selalu mengurung diri seperti ini. Iya. Nanti saya akan ajarkan kepada Mbak Isna cara biar Mbak Isna itu tidak takut lagi. Mau ya Mbak Isna ya? Iya. Mbak Isna mau di sini atau di tempat lain Mbak? Di sini. Di sini jam berapa? Jam 8. Sekarang ya. Iya. Merasakan takut, cemas dan khawatir. Cemas yang begitu hebat ya Mbak Isna ya. Sampai Mbak Isna mengurung diri, tidak mau keluar kamar. Seperti itu. Isna tahu kalau tetangganya terkena COVID. Mbak Isna gimana Mbak Isna? Langsung mengurung diri seperti itu, langsung tidak mau keluar rumah, takut seperti itu Mbak Isna. Iya. Ya. Nah Mbak Isna berarti Mbak Isna itu apa itu namanya, penyakit COVID-19 itu kan menular apabila kita melakukan kontak seperti itu nggih. Terus kemudian apabila kita sebelumnya melakukan kontak dengan klien, apakah sebelumnya Mbak Isna kontak dengan klien, kontak dengan tetangganya? Tidak ya. Oke, tidak kontak. Jadi Mbak Isna tidak perlu takut, Mbak Isna tidak perlu cemas karena penyakit COVID itu ya memang menular, tapi kan Mbak Isna tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga makanan yang dimakan seperti itu ya Mbak Isna ya. Nah, kalau Mbak Isna cemas seperti ini, kemudian ketakutannya berlebih, Mbak Isna tahu tidak akibatnya apa? Tidak. Nah, Mbak Isna sekarang saya tanya, kalau Mbak Isna cemas, apakah Mbak Isna bisa tidur? Tidak. Tidak, berarti Mbak Isna kesulitan tidur setiap malam. Iya. Tidak mau keluar, terus kemudian menjaga jarak, kemudian terlalu takut, pasti Mbak keluar. Pokoknya saya ingin sendiri seperti itu kan? Iya. Nah, berarti kan Mbak Isna merasakan kesepian. Nah, Mbak Isna tahu tidak kalau semisal Mbak Isna cemas seperti ini, itu baik untuk kesehatan? Tidak kan? Nah, cemas itu bisa karena tadi Mbak Isna mengatakan sulit tidur. Nah, pasti Mbak Isna juga itu ya jantungnya berdebar-debar, jadi kayak deg-degan, gelisah seperti itu kan. Nah, itu juga tidak baik untuk kesehatan Mbak juga. Nanti pasti Mbak Isna tidak akan nafsu makannya berkurang seperti itu ya Mbak. Sekarang Mbak Isna saya akan ajarkan, namanya itu teknik relaksasi nafas dalam. Mbak Isna lihat saya dulu. Nah, namanya teknik relaksasi nafas dalam. Nah, jadi nanti tekniknya itu Mbak Isna cuma memejamkan mata, kemudian Mbak Isna pelan-pelan menghilangkan rasa takut tersebut. Seperti itu ya Mbak Isna ya. Mbak Isna mau? Iya. Nah, sekarang saya ajarkan dulu Mbak Isna. Yang pertama, Mbak Isna posisinya nyaman seperti ini atau kakinya diselonjorkan sedikit. Nah, sekarang Mbak Isna relax, kita relax seperti ini. Terus Mbak Isna tangannya di samping, kemudian tarik nafas melalui hidung, kemudian sambil pejamkan mata, kemudian tahan 3-5 detik, kemudian buang melalui mulut. Coba Mbak Isna, posisinya nyaman, tarik nafas melalui hidung, pejamkan mata, tahan 1, 2, 3, keluarkan dari mulut. Coba satu lagi Mbak Isna, tarik nafas, buang. Nah, seperti itu. Nah, gimana Mbak Isna perasaannya? Ulangi lagi cara nafas dalamnya seperti apa. Tarik nafas, pejamkan mata, tahan, keluarkan dari mulut. Oke, bagus. Sekarang sudah tenang? Nah, sudah tenang kan Mbak Isna. Jadi nanti kalau semisal Mbak Isna cemas, Mbak Isna bisa istirahat sebentar, terus kemudian
memakan makanan atau menonton acara kesukaan Mbak Isna atau apa, nanti sambil tarik nafas dulu, tarik nafas sebelum beraktivitas seperti tadi ya Mbak ya. Mbak Isna, tarik nafas, tahan, 1, 2, 3, keluarkan Mbak Isna. Nah baik. Nah Mbak Isna, tadi Mbak Isna sudah merasakan lega. Sekarang Mbak Isna saya ajarkan namanya latihan afirmasi. Jadi Mbak Isna biar semangat, biar tidak mengurung diri terus, biar takutnya itu ya takut, kita wajib waspada, tapi tidak boleh terlalu takut, nanti bisa stres lama-lama Mbak Isna ya. Nah namanya itu latihan afirmasi seperti ini Mbak Isna. Alhamdulillah saya sudah lega karena saya sudah tidak takut lagi. Saya akan menjaga kesehatan saya supaya saya tidak tertular COVID. Ayo Mbak Isna coba. Alhamdulillah, saya sudah tidak takut lagi. iya. Terus kemudian saya akan menjaga kesehatan biar tidak terkena COVID, seperti itu. Saya akan menjaga kesehatan agar tidak terkena COVID. Yo Mbak Isna, tetangganya kan dengan COVID. Nah Mbak Isna tidak perlu takut, Mbak Isna tetap menjaga protokol kesehatan. Perasaannya sudah lega ya, sudah tidak cemas lagi ya. Oke Mbak Isna, sekarang saya akan membuatkan jadwal kegiatan Mbak Isna untuk besok pagi. Nah lebih baiknya latihan yang tadi, yang tarik nafas dalam itu, kita masukkan ke daftar harian Mbak Isna ya. Oke Mbak Isna, besok mau latihan tarik nafas jam berapa? Jam 8 atau jam berapa? Jam 8 lagi. Terus kemudian kalian mau aktivitas lainnya apa Mbak? Mandi atau makan atau apa Mbak? Mandi jam berapa? Jam 9 atau jam berapa? Jam 9 mandi. Nah nanti di sini jadwalnya akan saya kasihkan Mbak Isna. Nanti Mbak Isna centang apakah Mbak Isna melakukannya atau tidak, seperti itu ya. Oke Mbak Isna, besok saya ajarkan lagi cara yang lain biar Mbak Isna tidak cemas lagi. Namanya teknik namanya itu hipnotis 5 jari. Jadi nanti Mbak Isna membayangkan yang indah-indah, Mbak Isna membayangkan apa yang telah didapat Mbak Isna, seperti itu ya. Oke Mbak Isna, besok mau ketemu di mana? Di sini lagi atau pindah tempat? Di sini. Jam berapa Mbak Isna? Jam 8 lagi. Oke Mbak Isna, besok saya kesini lagi ya jam 8. Mbak Isna jangan takut lagi, tetap memohon kesehatan kepada Allah ya Mbak Isna. Oke, saya permisi ke ruang perawat dahulu. Assalamualaikum.